Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari ini yang berbahagia ini, kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara pesantren Ramadan dengan tema buat apa berlapar-lapar puasa, tadarus, tarawih, apalah gunanya. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Yang kami muliakan Al-Habib Ahmad Jadid bin Hamid Al-Hadad, Qadimul Majlis Rotib Sholawat Aktif Hadadil Qulub, Malang, Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Maliku, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, serta teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan, nama saya Roy Denis Kusuma selaku pembawa acara pada hari ini. Selanjutnya, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kami akan membacakan susunan acara pada acara pesantren Ramadan ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Dini Rahmawati. Yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat adalah acara inti, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Jadid bin Hamid Al-Hadad. Yang kelima adalah pembacaan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Itulah susunan pada acara hari ini. Hadiran yang dirahmati Allah, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih para hadirin, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Dini Rahmawati. Kepada saudari Dini Rahmawati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddah أو على سفر
فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada saudari Dini. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 2 Maluku. Kepada Bapak Iwayan Janu Arsana, kami persilahkan. Terima kasih Mas Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Selamat pagi semua anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap kita bermain hari ini? Kok ada yang belum? Oke. Yang saya hormati, dulu ya namanya. Yang saya hormati Al-Habib Ahmad Jadid bin Hamid Al-Haddad. Selamat datang di sekolah kami. Beginilah keadaan kami. Bapak Amir dan Pak Nasruddin selaku guru agama, terima kasih telah menyediakan hari ini untuk kita semua, ya. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Maluku, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena di hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti kajian Ramadan, ya, di SMP Negeri 2 Maluku dengan tema ini. Seperti yang saya bilang di ruangan tadi, saya akan beri sedap dengan tema ini. Ya, ini suatu tema yang sederhana tapi penuh makna. Ya, buat apa berlapar-lapar puasa, tadarus, tarawih, apalah gunanya? Ya, tema yang sangat sederhana,
tapi mengandung makna yang luar biasa. Mohon izin Habib, kebetulan kami di sini Indonesia ya. Kita terdiri dari 3 agama besar di sini, Muslim mayoritas, kemudian Nasrani, ada Katolik dan Protestan, kemudian Hindu. Kebetulan kami yang Hindu ada 2 orang, saya sendiri. Perkenalkan Habib, nama saya Iwayan Janul Arsana. Ya, saya orang Bali tapi kelahiran sini. Karena bahasa dulu terang gitu. Sama seperti anak-anak yang ada di depan kita sekarang, semuanya anak-anak terang. Ya. Nah, begitu tidak mengurangkan niat kami. Kebetulan memang dari kementerian sudah menyarankan bahwa kegiatan selama pembelajaran selama di bulan Ramadan itu dianjurkan melaksanakan kajian Ramadan yang diantaranya itu tadarusan, ya, pesantren Ramadan dan seterusnya. Nah, jadi kami ingin mengikuti kegiatan itu, dan kebetulan juga karena seperti yang saya katakan tadi bahwa kegiatan yang dilaksanakan selama 1 minggu itu dari Senin tanggal 10 sampai tanggal 15 Maret ini nanti, ya, itu 4 hari dari Senin sampai Kamis itu diisi oleh Bapak Ibu. Ya. Kemudian 2 hari berikutnya itu akan diisi oleh pembicara dari luar. Sesuatu karunia yang luar biasa bagi kami, ya. Habib dapat datang di sini terus terang, ya, kami merasa sangat dikaruniai gitu ya. Habib dapat datang di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mas Hamzah gimana? Oh iya, terima kasih. Ya, ini kayaknya sambil nyelam minum air gitu ya. Oh salah, sambil nyelam minum susu gitu ya. Terima kasih sekali lagi Mas Hamzah telah memberikan kesempatan kepada kami, karena saya yakin tidak mudah mengundang Habib, kecuali memang kami beruntung gitu. Nah, inilah keberuntungan kami. Kami berharap anak-anakku sekalian hari ini, ya, atas keberuntungan kita semua, kalian akan mendapatkan sesuatu lebih dalam. Ya, mengapa kita harus berpuasa? Ya. Dan bagaimana keutamaannya bulan Ramadan? Sekarang dipersilahkan kita gali bersama-sama, biar kita tahu apa sih yang kita lakukan selama 15 hari sudah ya? Oke, sudah tidak terasa nih 15 hari kita sudah, oh bukan 14, mau ke 15 gitu ya, setengah perjalanan. Semoga nantinya puasa kita, puasa kalian dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Mungkin saya kira itu, tapi kemudian anak-anakku yang lain, saya mohon nanti untuk mengikuti kegiatan ini dengan setertib. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berikutnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad Jadid bin Hamid Al-Haddad. Marilah kita mendengarkan ceramah agama, karena ilmu agama sebagai modal kita dalam mengumpulkan amal di dunia sebagai bekal di akhirat kelak. Kepada yang terhormat Al-Habib Ahmad Jadid bin Hamid Al-Haddad kami persilakan. Right.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ada yang nggak puasa kira-kira di sini? Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim, para ulama, para ustaz, wabil khusus yang saya hormati dan saya cintai saudara kami, yaitu Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Maluku, yaitu Bapak Iwayan. Masya Allah, asalnya dari Bali. Kami ini gak asing dengan Provinsi Bali, Pulau Bali, karena memang saya tinggal sekarang di Malang, tapi kelahiran saya itu di Banyuwangi. Banyuwangi ini kebetulan kita tinggal di Ketapang, dekat penyeberangan Ketapang dengan Bali. Jadi Pulau Bali bagi kami itu tidak asing, dan kita juga punya ibu, yaitu Syarifah Aliyah. Lahirnya memang di Banyuwangi, tapi besarnya di Provinsi Bali, di negara. Dan kita juga sering ke Bali karena keluarga di Bali itu banyak. Saya memang akui luar biasa Pulau Bali ini, bukan karena keindahan alam dan lain sebagainya memang indah, tapi toleransi yang sangat begitu kuat, luar biasa. Kita acungi jempol tepuk tangan khususnya untuk kepala sekolah kita Iwayan. Luar biasa memberikan kita kesempatan, dan juga saya diberikan waktu. Jadi bukan hanya sidik beliau yang bangga, kita juga patut bangga bisa berdiri di hadapan adik-adik yang insya Allah, saya yakin insya Allah menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Juga yang saya hormati seluruh Dewan Guru SDN 2 Maluku, dan juga yang saya hormati saudara kami juga Al-Ustaz Hamzah yang menjadi wasilah kita bisa duduk di tempat ini. Ada juga saudara-saudara kami Ustaz Akbar, Ustaz Hendra yang hadir di tempat ini. Insya Allah datangnya beliau menambah keberkahan majelis ini insya Allah. Sebelum nanti hadir menyampaikan sesuai dengan tema, jadi diharap untuk adik-adik SMK 2 Maluku mendengarkan apa yang Habib sampaikan. Nanti insya Allah untuk menambah semangat kita, walaupun kita ini puasa, tapi jangan sampai kita itu terlihat lemas. Jangan sampai menjadi suatu penghalang kita untuk bersemangat beraktivitas sehari-hari. Jadi nanti di akhir sebelum saya tutup, saya akan berikan hadiah. Saya akan berikan hadiah bagi yang mendengarkan dengan seksama dan kemudian dicatat, dan kemudian nanti di akhir saya pertanyakan
siapa yang bisa jawab, Habib akan spesial ngasih hadiah berupa uang tunai. Ya. Ketawa gak sanggup ini modelnya. Sampai ngomong alhamdulillah ketawa gak sanggup modelnya. Yang mungkin karena bulan Ramadan gak bisa ngoni ya. Nah mungkin nanti insya Allah yang bisa jawab Habib Sangundi 50.000 rupiah insya Allah. Jangan amin saja, tapi harus bisa jawab. Nanti insya Allah ada 2 pertanyaan ya. Ada berapa? 2 pertanyaan, masing-masing 50.000 rupiah. Jadi nanti yang bisa di akhir season nanti angkat tangan ya. Di akhir ceramah Habib nanti angkat tangan, lumayan nih ya. Lumayan nih buat adik-adik yang laki-laki, kira-kira uang 50.000 buat apa ini kira-kira? Ada yang top up? Ada yang top up atau mungkin beli slot? Kalau itu adik-adik yang perempuan ini kira-kira 50.000 buat apa ini kira-kira? Sekitar ya. Sallallahu Muhammad. Din 50.000 kurang Din, nanti minta tambahannya sama orang tua masing-masing. Jadi diperhatikan, didengarkan secara seksama. Nanti pertanyaannya Habib tidak akan mungkin keluar dari pembahasan. Jadi semua pembahasan yang ada di dalam hari ini kita sampaikan itu yang akan menjadi pertanyaan nanti, dan siapa yang bisa menjawab mendapatkan hadiah. Kira-kira siap nggak kira-kira? Kira-kira siap nggak kira-kira? Ada mungkin yang mau izin ke belakang dulu, silakan ke belakang. Ada yang mau izin ke belakang? Kira-kira? Jangan ditahan ya nanti ya. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Jadi sesuai dengan tema kita ya, yaitu buat apa? Berlapar-lapar puasa. Buat apa tadarus? Buat apa juga taraweh? Apalah gunanya? Kalau kita bahas satu persatu panjang ini. Kalau kita bahas satu persatu itu panjang. Tapi pada intinya tujuannya berpuasa, tujuannya tadarus, tujuannya tarawih. Itu pada intinya adalah kita menjadikan pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam momen Ramadan inilah yang menjadi satu acuan kita di antara bulan-bulan yang lainnya. Jadi dari sekian banyak bulan, 12 bulan, bulan Ramadan lah ini yang menjadi acuan tolak ukurnya seseorang itu baik tidaknya. Baik tidaknya seseorang itu tergantung bagaimana dia menghadapi bulan Ramadan. Saya teringat, berhubung di sini ada santri-santri Limboyo, saya ingat pernah saya ngaji online. Jadi di sela-sela waktu, kesempatan, waktu luang, saya menyempatkan untuk ngaji di online di YouTube. Saya pernah mendengar salah satu masyaikh dari Limboyo, Kiai Haji Anwar Mansur. Beliau itu pernah bilang begini, Ramadan ini kalau kita ibaratkan seperti orang yang dimana profesinya adalah nelayan. Beliau begitu luar biasanya mengibaratkan Ramadan ini dengan cara berpikir kita yang mudah kita pahami. Nelayan yang cerdas, kata beliau,
sosok nelayan yang cerdas itu seperti apa sih? Nelayan yang cerdas itu kalau saya mau tanya sama adik-adik, kira-kira nelayan yang cerdas itu ketika dia mencari ikan itu di musim ikan atau di musim angin atau ombak? Kira-kira nelayan yang cerdas itu mencari ikannya di musim apa? Di musim ikan ya. Nelayan yang cerdas ketika mereka mencari ikan bukan di musim angin, bukan di musim ombak, tapi ketika musim ikan. Karena apa? Ketika datang musim angin kita mencari ikan, ya siap-siap nanti efeknya yaitu perahu kita akan terbalik. Ya. Ini rata-rata orang Jawa ya. Sakit bahasa Jali nih. Tapi Pak Wayan modelnya gak iso modelnya. Oh sakit nih. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tadi sampai mana kira-kira adik? Nelayan. Jungkir. Atau mungkin ada yang masih terbayang-bayang dengan uang 50.000 rupiah. Atau mungkin ada yang terbayang-bayang dengan es degan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nelayan yang cerdas itu ketika dia mencari ikan di musim ikan, bukan di musim angin atau di musim ombak. Karena apa? Ketika musim angin, ketika musim ombak, itu resiko lebih besar untuk dia berangkat untuk mencari ikan. Ketika musim ikan, ketika dia mencari di musim ikan, itu cerdas. Karena apa? Dia akan mendapatkan banyak keuntungan. Nah, musim ikan nelayan itu hanya ibarat saja kata beliau. Sama seperti halnya Ramadan. Ramadan ini kalau kita teliti, Anda mau cari ampunan, musimnya ampunan ya di bulan Ramadan. Kalau Anda mau cari pahala, ya ini di bulan Ramadan musimnya pahala. Kalau mau dekat sama Allah, ya musimnya cara mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan. Nah, kalau kita mau jadi Islam yang cerdas, kepingin dapat pahala, kepingin dibebaskan dari api neraka, kepingin mendapat rahmatnya Allah, ingin dapat surganya Allah, caranya yaitu kita memanennya, mencarinya di bulan Ramadan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai sini paham nggak kira-kira? Lanjut apa sudah? Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, jadi kita ini kalau sudah datang Ramadan, kita tidak kurang-kurang. Mau diampuni di bulan Ramadan, Allah ngobrol ampunan. Bahkan disebutkan setiap malam Ramadan yang kita laksanakan di situ di dalamnya ada berbuka. Karena sunnahnya yaitu menyegerakan berbuka. Kemudian nanti ada tambahan ibadah tarawih. Manfaatnya tarawih apa sih? Nanti juga nanti ada sahur. Nanti juga ada kita berpuasa. Apa itu manfaatnya? Nah, setiap malam-malam Ramadan dan sekarang malam ke-14 ke-15 ya. Itu setiap malam Ramadan Allah itu memberikan obral luar biasa. Apa itu Habib? Setiap malamnya banyak orang akan dibebaskan dari api nerakanya Allah. Setiap malam-malam Ramadan Allah itu akan memberikan obral ampunan, dijauhkan dari api nerakanya Allah. Kira-kira ada yang kepingin masuk neraka di sini? Kalau yang kepingin masuk neraka, tolong angkat tangan coba. Kira-kira ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? Kepingin masuk surga semua? Pengen masuknya surga cepat atau sekarang? Hah? Apa nanti saja? Insya Allah semua masuk surga, insya Allah.
mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai hari ini, setiap malamnya Allah itu memberikan sebanyak 600.000 orang dibebaskan dari api nerakanya Allah. Setiap malam berapa jumlahnya? 600.000. Bahkan di lainnya, di dalam riwayat yang lainnya bukan 600.000, bahkan 1 juta. Berapa? 1 juta. Setiap malam-malam Ramadan Allah membebaskan dari api neraka setiap malam itu sebanyak 1 juta orang. Insya Allah kita termasuk orang yang dibebaskan api neraka ya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jadi kalau kita kepingin masuk surga, gak kepingin masuk neraka, Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk dekat dengan surganya Allah dan jauh dari nerakanya Allah. Ini musimnya. Setiap malam 1 juta. Di riwayat yang lain 600.000. Bahkan nanti di akhir Ramadan kan jumlah daripada hitungan kalender Hijriah itu adalah tanggalnya kalau nggak 29, 30. Jadi dalam Hijriah tidak ada tanggal 28, tidak ada tanggal 31. Tapi kalau di tanggal Masehi ada tanggal 28, ada tanggal 29, ada tanggal 30, dan ada tanggal 31. Tapi kalau di Hijriah itu hanya 29 atau 30. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya mau tanya, ini kalau benar-benar anak-anak ini anak SMP, saya walaupun sudah lulus SMP lama ya, saya mau tanya, 1 tahun dalam hitungan Masehi ada berapa hari? 36. 365 hari. Ya, bukan 36 ya. Tadi sampai jawab 36 tadi. Mungkin kurang fokus mungkin. Yang jawabnya salah, saya husnudon orang tersebut bujur-bujur puasa. Tenanan posone. Tenanan kok posone oh, gak fokus. Ya. Wong nek duwe kan gak fokus ah. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kalau dalam hitungan Hijriah itu jumlah harinya kalau enggak 29, 30. Nanti di akhir Ramadan ya setiap malam 1 juta, malam kedua 1 juta, malam ketiga 1 juta, sampai ke malam 29 atau 30. Contoh, saya mau tanya sama adik-adik, kira-kira tahun ini kepingin 29 hari atau 30 hari? 30. Luar biasa, tepuk tangan untuk si P2 Manigo. Kepingin berlama-lama berpuasa. Iya lek kosong. Wonge teko sing gak poso. Hah? Biasanya kopiane ireng biasanya. Aku golek aman dah. Kopi aku putih. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti di akhir Ramadan, contoh Ramadan tahun ini 30 hari. Berapa hari? 30 hari. Nanti di akhir Ramadan bukan 1 juta lagi adik-adik. Saya ini kan gak pantas panggil adik-adik karena kita sepantaran model ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ketika saya masuk sini, saya berasa saya ini bukan pembicara, tapi saya siswa di sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti kalau sudah di akhir Ramadan, tanggal 30 Ramadan, berarti bukan 1 juta lagi adik-adik. Berapa adik? Sebanyak hari yang ada di bulan Ramadan dikalikan 1 juta. Saya mau tanya, misalkan tahun ini 29 hari, berarti kalau dikali 1 juta kira-kira berapa jawabannya?
Ini yang jawab cuma 3% ini. Ini sisanya mungkin SD, ijazahnya nembak mungkin ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, tapi insya Allah anak-anak dari SMP 2 Maliko adalah anak-anak yang cerdas insya Allah. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi kalau tahun ini 29 hari dikalikan 1 juta jumlahnya berapa? 29 juta. Kalau tahun ini 30 hari dikalikan 1 juta berarti berapa? Nah, nanti di malam terakhir Ramadan itu bukan lagi 1 juta, tapi sebanyak hari yang ada di bulan Ramadan dikalikan 1 juta, sebanyak itulah Allah akan membebaskan orang-orang dari api nerakanya Allah. Makanya ya, nanti harus ati cedek lebaran, ati cedek takbiran ya takbiran. Ojo merconan ae. Biasanya nyumet mercon di omahe wong ya. Ya. Nyumet mercon di omahe wong sing amuan mari dimerconi bayu. Ya. Pikoro pengalaman model desa. Ini saya menceritakan pribadi saya sendiri ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Kalau bisa nanti di akhir Ramadan yang mau merconan monggo silakan, tapi jangan lupa maksimalkan untuk ibadah sama Allah. Maksimalkan ibadah sama Allah. Aku ini secilin, SMP gak iso mungkin ibadah secara maksimal. Ya wis, lek jenengan boten saged, kalau Anda gak bisa mungkin ibadah sama Allah dengan maksimal, paling nek dikongkon maca Quran yo ngandukan, paling nek tadarusan nemu salat ngentekno jajan. Yo, ya enggak. Ya gak ngentekno mek digawe mule, digawe nang omahe ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan saya nggak bisa deh baca Quran mungkin kalau satu makro saya bisa deh, tapi kalau full ibadah nggak bisa. Minimal lek dengan boten saged, kalau Anda nggak bisa dalam maksimal ibadah, maksimal untuk taat, minimal jangan sampai maksiat. Nih, kalau nggak bisa taat, minimal jangan sampai maksiat. Kata-kata hari ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Soalnya orang zaman sekarang itu kalau ketemu Habib sama ketemu Ustaz itu kata-kata gitu. Ya. Kalau orang dulu itu mungkin cium tangan, minta foto, minta doa. Sekarang itu ketemu selfie, kata-kata hari ini. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau nggak bisa taat, minimal jangan sampai maksiat. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu yang minimalnya kita, tolak ukurnya kita. Kalau nggak bisa taat, ya sudah, jangan maksiat. Saya nggak bisa tadarusan. Bagaimana terus ya? Mungkin Anda ngopi untuk berusaha meninggalkan maksiat itu bagus. Ya, saya nggak akan menekan, apalagi kelasnya kayak kita ini ya, yang muda-muda ini ya. Monggo yang mau main Mobile Legends, monggo main no. Gini aja kan, saya berusaha untuk main Mobile Legends untuk meninggalkan maksiat timbang buka TikTok. Ya. Buka TikTok lagu nih, waktu kecil, aku tak tahu yang mungil-mungil. Ya. Ada yang hafal kira-kira? Sallallahu alaihi Muhammad. Lagunya TikTok zaman sekarang macam-macam ya. Waduh, delok lagu-lagu ini Allah. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau enggak, ya sudah. Nek jenengan mungkin takut buka TikTok, buka yang aneh-aneh. Ya. Buka Instagram, buka yang aneh-aneh. Mungkin kita timbang mungkin gak pegang HP, mungkin ngerasani uang. Ya wes,
mabar ya. Nah, cocok apa cocok? Wis kalau SMA aku tak kasih yang enak wis ya. Gak tak suruh ngaji Quran, gak tak suruh ini itu. Saya tahu kelasnya jenengan wis gak mampu modelnya. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Artinya apa Habib? Ya sudah, kalau kalian gak bisa ibadah terawih, ya alasan gegeri loro padahal sino, alasan sikile temen padahal ya sehat. Ya sudah, kalau dengan oke terawih 23 monggo, 11 monggo, pulang dari situ jangan melakukan apapun kecuali semua itu yang tidak berbau maksiat. Beb, saya mau main Mobile Legends, monggo, silahkan. Beb, saya mau main COC, monggo. Saya mau main FF, silahkan. Yang penting apa? Jangan sampai kadang gini ya bulan Ramadan. Buat status bukber dulu with ayam. Padahal kok maliku ngomongnya wit ayam. Kalau orang Jakarta, orang Surabaya, ya ibu kota, wit ayam, wit bebek sepantes ya. Ini orang Maliku, cici dulu, healing dulu, wit ayam. Ya. Wes kalau kita nggak bisa, jangan pacaran, jangan alasannya apa? Wartakjil, terus apa lagi ya? Biasanya ngabuburit lah, ngabuburit timbang ini, ngono, trek-trekan bahaya dan sebagainya. Wes, omah kadang tahu konco-konco, mungkin kalau yang perempuan kita sharing masalah kecantikan ya. Bedamu apa? Oh bedaku, beda iki ya. Skincare-mu skincare apa? Itu di TikTok Shop ya. Sekarang ada ongkir apa enggak ya? Ya, minimal jangan sampai maksiat ya. Saya nggak akan berikan yang berat-berat sudah ya. Kalau kalian nggak bisa tahan, minimal jangan sampai Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena apa? Saya juga pernah ngaji ya di salah satu kiai itu bilang gini, kalau kita niatnya ngopi, kalau kita niatnya ngegame, niatnya untuk meninggalkan maksiat, berarti dengan ngegame itu, dengan ngopi itu menjadi ibadah. Karena apa? Tarku ma'asi, meninggalkan maksiat itu lebih afdol ditimbang dia melaksanakan ketaatan. Tapi dalam artian ketaatan yang berupa sunnah. Kalau yang wajib tetap dilaksanakan. Kalau yang wajib saya tidak ada toleransi sudah. Yang wajib seperti apa? Sholatnya, puasa Ramadannya tetap dilaksanakan. Dan jangan nggak bisa mungkin tadarusan dan sebagainya. Oke, nggak apa-apa. Satu lempir nggak apa-apa, satu makro nggak apa-apa, satu jus nggak apa-apa. Nggak bisa lebih daripada itu. Ya minimal jangan sampai namanya itu Sampai di sini paham nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Kadang juga ada orang ya, kalau bilang ya, ngadakan bukber, ngadakan ngabuburit tapi nggak puasa, tapi nggak puasa. Kira-kira ada nggak model yang seperti itu? Banyak ya? Banyak apa sedikit? Banyak ya? Saya mau kasih tahu ya sama adik-adik ya, Dik, kita ini diperintahkan sama Allah dalam 1 tahun itu hanya untuk 1 bulan kita ini berpuasa. Hanya berapa? 1 bulan berpuasa. 1 bulan berpuasa hanya 30 hari 29 hari. Tujuannya itu apa sih? Di antara daripada tujuan yang begitu banyak dalam ibadah di dalam bulan Ramadan seperti puasa, salah satunya apa? Biar kita itu bisa merasakan orang yang mungkin hidupnya lebih nggak enak, hidupnya mungkin kekurangan,
sehingga kita bisa merasakan bagaimana laparnya mereka. Kita kan alhamdulillah 11 bulan alhamdulillah makannya luar biasa. Sehari 3 kali istiqomah, pagi, siang, malam atau pagi, sore, malam. Kita diadakan tujuannya berpuasa biar tahu 1 bulan itu ngerasa bagaimana laparnya orang-orang yang mungkin tidak seperti kita. Jadi kita merasakan bagaimana laparnya. Dan dibalik daripada puasa Ramadan, bukan hanya dalam segi agama memiliki positif besar, tapi juga di dalam segi kesehatan itu banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Salah satunya apa? Bagi orang yang berpuasa itu akan istirahat perutnya sementara. Kita itu 1 tahun ya 12 bulan setiap hari giling tok ae ini. Ya, giling ae perut ini. Makan terus, perutnya nggak ada berhentinya, disuruh kerja. Ngapunten, minta maaf, buatannya Allah saja iso remah, ya. Apalagi buatannya manusia. Ya, ini buatannya Allah. Kita makan terus disuruh kerja, nggak ada istirahatnya. Apalagi yang perempuan ini alasannya diet, tapi masya Allah jajan stoknya di kamar banyak kali. Stoknya banyak, Cikatu, Aru, Okarismen, Nutrigel. Bilangnya diet saya tapi stok makanan di kamar banyak. Ya. Kita ini perut setiap hari giling terus, nggak ada istirahatnya. Allah ngasih bulan Ramadan biar perut kita ini istirahat, istirahat. Sehingga apa? Ketika Anda perut itu istirahat, maka kata Nabi apa? Sumu tasihat, puasa karena apa? Puasa itu akan memberikan efek, yaitu Anda akan sehat. Dengan cara Anda berpuasa, Anda akan sehat. Saya nggak perlu ngambil sampel jauh-jauh. Saya punya orang tua, saya punya ibu, dan alhamdulillah kita doakan semoga orang tua saya dipanjangkan umurnya insyaallah. Jadi saya ini, Abah sudah meninggal dunia. Jadi saya ini sudah yakin, ya. Saya ini sudah yakin. Saya punya ibu saya ini senang puasa. Salah satu puasanya kalau nggak Senin Kamis puasa Daud. Ibu saya itu bilang, ketika badan ini dibawa puasa, itu badan itu terasa enteng dan lebih bersemangat. Tapi ketika sejenak mungkin ibu ini nggak puasa karena mungkin ada halangan dan sebagainya, itu badan dipakai buat apapun aktivitas itu terasa berat dan terasa capek. Ibu tuh merasa kalau saya puasa badan saya itu enak, padahal ibu saya itu orangnya punya penyakit mah. Ya. Jadi jangan sudah alasan sudah dengan bin aku duit mah bin tak puasa. Ya. Ya lek awak hidup mah cek keluwen kok ya modelnya. Ibu saya itu punya penyakit mah, tapi ketika dia dibuat puasa, dia tuh punya darah tinggi. Ketika dibuat puasa itu darahnya stabil. Kalau kita mau tahu juga, biasanya di dunia kesehatan orang itu mau dioperasi disuruh apa? Puasa. Ya. Orang mau dioperasi itu disuruh puasa karena apa? Efeknya puasa itu besar. Efeknya puasa itu memberikan kesehatan bagi kita. Bahkan di dunia kedokteran diterapkan. Jadi kita tidak perlu belajar ilmu kedokteran. Islam sudah mengajarkan bagaimana hidup sehat. Salah satunya hidup sehat dengan cara berpuasa. Makanya ya, ayo buat adik-adiknya, emangnya kita ini dikasih kesempatan sama Allah, diberikan waktu, diberikan kesempatan
diberikan kesehatan. Bahkan saya tahu ya, kalau nggak salah di agama yang lainnya puasa itu juga ada. Ya, puasa itu juga ada. Karena saya punya beberapa kerabat teman-teman dari agama lain, itu mereka juga berpuasa. Mereka juga berpuasa. Karena apa? Tahu puasa ini banyak manfaat, banyak keuntungannya, banyak fadilahnya. Dan kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa di Ramadan. Jangan sampai meninggalkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man aftara yauman min Ramadhani min ghairi rukhsah wala marid." Barang siapa yang tidak berpuasa satu hari saja dari bulan Ramadan. Ini yang mengatakan bukan hadis ya. Ini yang mengatakan, yang mensabdakan Rasulullah. Barang siapa yang tidak berpuasa satu hari saja, yaumah satu hari saja, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan, dan dia tidak ada min ghairi rukhsah, tidak ada halangan, tidak ada udzur, wala malik, dia nggak sakit, dia nggak safar, dia nggak perjalanan, dia nggak musafir, ya, maka dengan cara dia meninggalkan puasa tersebut tanpa adanya halangan, seandainya dia mengganti itu puasanya yang satu hari dengan puasa 1 tahun, maka tidak akan cukup mengungguli pahalanya. Jadi kalau ada orang yang nggak puasa, mokel, ya, mokel uang biasanya. Bim, saya nggak mokelan, Bim, kocokku sih mokelan, Bim, ya. Tapi lagi dijak mokel gratisan saya budal, Bim. Ya, ada orangnya, saya kuat 5 Bim, tapi ya gratisan budal. Ya, awalnya sih itu kono, Bim, masya Allah itu kono nasi pecel, terus minumnya es degan, es campur, ya, sosis kansinger apa itu, kansinger ya. Dibayari Beb, gratisan Beb. Ya ngapunten Beb, imanku setebal tisu Beb. Tipis banget Beb. Lek gratisan ngapunten Beb. Tak tinggal Beb, ya. Jenengan gak puasa sehari, gak ada halangan, katanya Nabi diganti, jangan sehari, 1 tahun, ganti 1 tahun. Itu gak akan menyamai pahalanya dengan orang yang berpuasa 1 hari walaupun diganti dengan 1 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau orangnya memang sakit, kalau memang orangnya itu musafir, perjalanan, ya itu nggak apa-apa, memang ada rukhsah. Tapi kalau orang itu nggak ada rukhsah, nggak ada halangan, nggak ada udzur, kemudian nggak puasa, rugi. Karena apa? Dengan 1 hari berpuasa tidak cukup mengganti dengan 1 tahun puasa. Ya, jadi ayo di dalam pertemuan ini ya, ayo kita maksimalkan ibadah kita ya. Allah cuma minta 1 bulan saja, nggak banyak kok, sedikit kok. Ya, kita malu kadang orang agama lain itu mereka menghargai kita tidak dengan cara dia menjaga makan di hadapan kita. Kita yang umat muslim nggak ini sarung, nggak ini jubah, nggak ini kopi putih, di pinggir rembok rokokan, di pinggir rembok tunggu soto, di pinggir rembok ngombe banyu, ya. Orang non muslim saja menghargai orang yang puasa. Ini ada orang Islam terang-terangan maksiat. Naudzubillahi min. Kira-kira sampai sini paham nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Ini sampai jam 9 ya, ya, jam 9 ya. Ini ada waktu 9 menit sebelum saya tutup terakhir. Sebelum saya tuh, ini mobilnya setengah kafe. Apa ini? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ya, jadi ayo kembali seperti
yang saya sampaikan sebagaimana apa yang diibaratkan oleh Kiai Haji Anwar Mansur. Beliau mengibaratkan Ramadan ini adalah musim daripada segala musim. Ayo, karena apa? Ketika kita beribadah di dalam bulan Ramadan ini, mengerjakan yang wajib, itu akan dilipat gandakan 70 kali dibandingkan ibadah-ibadah di luar daripada bulan Ramadan. Kalau kita sholat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, sholat wajibnya kita laksanakan, maka dengan satu kewajiban itu akan dilipat gandakan 70 kali. 70 kali. Yang sunnah kita laksanakan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi pahala fardu atau wajib. Dan banyak amalan sunnah yang mungkin bisa kita amalkan. Salah satunya apa, Ben? Salah satunya yaitu adalah kita ketika berbuka menyegerakan. Umat Islam ini, kalau saya lihat ya, saya sebagai umat Islam kadang malu yang cuma disiplin dalam waktu hanya ketika berbuka saja. Kalau untuk yang lainnya ngapunten, kayak sembahyang diolor-olor. Tapi lewat buka, guru muni, kurmai mesti lambene. Ya, umat Islam itu disiplinnya cuma itu, ya. Yang saya tahu ya itu. Kalau untuk sembahyang ya ngono podo ya. Nah, jadi ayo, banyak amalan sunnah-sunnah yang bisa kita amalkan. Salah satunya apa? Menyegerakan berbuka. Yang kedua apa itu, Habib? Yaitu berbukanya dengan yang pertama yaitu adalah makan kurma. Makan kurma sunnahnya dengan hitungan ganjil. Dengan apa? Hitungan ganjil. Ganjil berarti 1 monggo, 3 monggo, terus 5 silahkan, 7 monggo, berapa terus? 9 silahkan, terus 11, terus kalau lebih dari 11 akan keluar berarti. Ya situ 3, 5, 7 oke lah sunnah. Nek lebih dari 11 iku tenang posone berarti ya. Jadi usahakan yang pertama dimakan itu kurma, hitungannya ganjil. Kalau nggak ada kurma, Beb, bagaimana? Air putih terlebih dahulu. Terus banyak lagi sunnah-sunnah. Contohnya apa? Memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Beb, saya ini kan masih sekolah. Bagaimana memberikan kepada orang yang berbuka? Ini ilmu mahal. Ini ilmu mahal, mungkin jarang dibicarakan atau disampaikan oleh ustaz-ustaz atau habib-habib. Ini ilmu mahal. Ya, jadi dengarkan. Nek jenengan Beb, saya nggak bisa memberikan makanan kepada orang berbuka. Satu, gampang. Kan mungkin nanti ketika kita berbuka itu dapat jatah masing-masing ya. Dapat jatah masing-masing. Mungkin sekitar 11 kurma, mungkin 3 masing-masing ya. Satu keluarga, bapaknya kurmanya 3, ibunya 3, adiknya 3, mbaknya 3, mbaknya 3. Nah, ketika adzan berkumandang, yang Anda pegang itu kurma, itu kan jatahnya Anda. Jatahnya Anda, haknya jenengan. Maka ketika itu jenengan pegang, kemudian diniatkan, ini jatahku dan saya niatkan memberikan kepada orang yang berbuka. Artinya apa? Diijoli. Diijoli. Bahasanya wong Jawa diijoli. Bahasa Indonesia ditukar. Kalau bahasa Banjar diguruk. Ya. Nah, aku dulu bahasa macam-macam aku bisa. Bahasa Madura kan? Nah, ya nggak bisa bahasa semut aja aku ini. Sallallahu Muhammad. Jadi diijoli. Ditukar. Jadi minuman atau makanan yang Anda pegang diniati, saya akan memberikan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Ini jatah saya akan berikan. Diijoli di adik, diijoli di bapaknya ijoli anaknya, terus ibu ijoli anaknya, terus seperti itu
maka Anda akan dapat pahala seperti orang yang memberikan berbuka, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Shallallahu alaihi Muhammad. Kira-kira sampai di sini paham gak kira-kira? Jadi nanti pulang dari sini kita terapkan, kita amalkan, kita pakai, insya Allah dengan hal yang kecil ya. Mungkin kita nggak bisa banyak-banyak ibadah. Intinya ibadah dalam bulan Ramadan punya manfaat. Tapi saya akan berikan hal-hal yang remeh, justru dari hal-hal yang kecil akan menjadi sesuatu yang besar. Tidak akan mungkin ada sesuatu yang besar dari sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Gunung yang begitu besar, yang kita lihat begitu besar, gagah, itu tidak akan mungkin terbentuk menjadi besar kecuali terbentuk dari sesuatu yang kecil. Dan kita berharap mengamalkan sesuatu yang kecil-kecil ini akan menjadi sesuatu yang besar, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kira-kira sampai di sini paham nggak? Kira-kira sudah atau belum? Sudah ya? Belum? Belum apa ini? Belum hadiah. Kalau ngomong sudah ya sudah berarti. Kalau ngomong belum berarti ada hadiahnya. Kira-kira sudah apa belum? Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo, nanti yang bisa angkat tangan, yang bisa angkat. Yang bisa angkat tangan, nanti saya tunjuk. Jadi gak usah bip kata mas, apalagi jangan sampai rame-rame, cukup angkat tangan. Nanti saya tunjuk orangnya, nanti kemudian maju ke depan, maju ke depan. Siapa namanya, kemudian kelas berapa, siapa nama orang tuanya. Di lokno aku Habib, dingenyek wong tuwa iku Habib. Tujuannya Habib menanyakan siapa nama orang tuanya, kenapa? Biar orang tuanya bangga. Kita bangga, tak apa dingenyek, wah bapaknya jenenge Agus. Misalnya. Ini kalau bahas Agus ini dikira nanti Agus yang itu. Bisa berubah. Harta bisa dicari. Sallallahu alaihi Muhammad. Maksudnya apa? Biar tujuan saya bangga punya orang tua namanya ini, saya bangga menjadi anaknya. Nah, terus nanti disebutkan kelas berapa dan siapa wali kelasnya. Ya, siapa wali kelasnya, kemudian baca sholawat. Ya, bebas mau sholawat apa saja, Sallallahu alaihi Muhammad dan lain sebagainya. Atau mungkin mau nyanyi, monggo, gak apa-apa nyanyi ya. Terserah, bebas. Kemudian baru dijawab pertanyaannya. Kira-kira siap gak kira-kira? Siap gak kira-kira? Pertanyaannya untuk berapa orang? Kurang tak? Saudara Muhammad. Pertanyaan pertama. Tak takoni aku sanggup duwe ora iki. Sanggup gak kira-kira. Begini gak sanggup aku ini. Gak sanggup tak pinjam uang Pak Wayan saja ini. Ada. Nah, 50.000 untuk satu orang, untuk 2 orang ya. Ini ada 100.000. Nanti kalau memang Habibnya senang dengan jawaban-jawaban yang luar biasa, insya Allah tak tambahin lagi insya Allah. Ya. Pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan nah, Sallallahu alaihi Muhammad. Bib, ya apa Bib? Gimana Bib? Apa boleh gurunya juga jawab? Monggo, boleh. Ya. Tapi yang salah Habib sing oleh 50.000. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad.
Pertanyaan pertama. Nanti saya ceramah apa sih nanti? Pertanyaan pertama. Sallallahu Muhammad. Sebutkan. Dengarkan tuh, dengarkan. Kan setiap malam Ramadan. Setiap malam Ramadan. Itu Allah akan membebaskan berapa orang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa angkat tangan. Ayo. Saya mengutamakan yang laki-laki dulu, coba monggo ini sini. Jangan saya ya. Ayo maju-maju. Saya Ayo, Ki. Maju, Ki. Selamatkan 1 juta orang. Namanya siapa? Reski Aditya Oktora. Rizky Aditya Oktora. Reski Aditya Oktora. Ya, benar. Kelas berapa? Kelas 9. 9 apa? 9C. 9C. Wali kelasnya siapa? Pak Hari. Mana Pak Hari? Yang baju putih ini. Nah, nanti misalnya kurang uangnya minta sama Pak Hari ya. Nama orang tuanya siapa? Ayo. Ayo. Aku takut BI loh. Saya kalah. Ayo monggo. Sallallahu Muhammad. Anaknya Pak Budi gitu. Ibunya siapa namanya? Yayu. Memang kalau nama orang tua ketika saya SD SMP itu krusial memang ya. Jadi bahan nyenyekan biasanya. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Reski. Ini kan dipegang benar. Mas Reski, cita-citanya mau jadi apa? Aku sengaja pertanyaannya banyak biar lupa jawabannya. Apa? Pemain voli. Potongannya gini dah voli. Sallallahu Muhammad. Kelas 9C ya. Wali kelasnya Bapak Heri. Coba baca salawat. Kita dengarkan. Salawat dari Mas Reski. Tepuk tangan. Baca salawat. Terserah. Sallallahu Muhammad sallallahu ala. Bebas. Tangannya diangkat semua. Kanan.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Tepuk tangan dulu. Wis. Wis. Wis tunggu. Kurung jawab duitnya. Coba dijawab. Setiap malam Ramadan Allah itu membebaskan berapa orang? 1 juta. 1 juta. Tenang nggak? 1 juta orang. Kalau di riwayat yang lainnya berapa orang? 600 ribu. 600.000. Nanti di akhir bulan Ramadan 1 30 juta. itu kalau harinya ada berapa? 30. Hari 30. Kalau bulan Ramadan ini ada 30 hari, berarti ada berapa orang yang dibebaskan ketika akhir Ramadan? 30 juta. 30 juta. Karena Puasa. kalau jumlah harinya ada 29 juta. 29 juta. Bener apa salah? Tepuk tangan buat Mas Rizky. Ayo, uangnya mau dibuat apa kira-kira? Ayo. 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 Oh, antem kok ya. Coba kayak sama mokel ini. Ale masukan kan. Ya, di mana? Oh, disimpan. Disimpan di. Pacaran. Kamu ada yang pinjam? Orang duit. Jomblo. Sallallahu alaihi Muhammad. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Sudah? Sambung? Jalan. Pertanyaan keberapa? Kedua. Pertanyaan kedua. Tadi pertanyaannya apa ya? Ini sih. Aham. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, apa ya? Oh ya. Sebutkan pahala yang akan diberikan oleh Allah ketika bulan Ramadan, ibadah sunnah dan ibadah wajib. Pahala yang Allah berikan ketika orang tersebut beramal ibadah di bulan Ramadan, ibadah sunnah akan diberikan pahala apa? Ibadah wajib akan diberikan pahala apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Kadang-kadang cuma ini saja ya. Ya. Monggo sini saja ya, monggo. Boleh. Lihat catatan boleh. Boleh. Nggak melarang hadirnya. Ya di situ saja nggak apa-apa. Nah ini kompornya. Ya. Ini tadi yang Kori ya, Kori ada ya. Siapa namanya Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ki bener. Nah, sebelum jawab assalamualaikum dulu. Kakak ini mau ini. Cacung tabir. Iku spek sekop iki spek. Iki spek yali-yali. Iki gak toro jaga di duwe. Cacung tabir. Kayak ini tadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak ya. Sallallahu Muhammad. Silakan ayo. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmawati. Dini Rahmawati. Siswa di sini. Oh, siswa di sini. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. 8 apa? 8C. 8C. Wali kelasnya siapa? Bu Aisyah. Mana Bu Aisyah? Bu Aisyah, ada Bu Aisyah? Oh, nggak hadir. Ya, nggak hadir. Nama orang tuanya? Nama ayah saya, nama anda. Nah, Nama lali, ayah lali, saya. abai lali, ya apa sih? Nama dewi lali itu, ya apa ini? Nama ayah saya Nur Hadiono, sedangkan nama ibu saya Nur Bongsia. Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Mbak Dini. Kelas 8C ya. Nama wali kelasnya Ibu Aisyah ya. Kemudian coba monggo salawatan dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira beda apa gak? Pertama sing keluru. Hari ini Mas Reski. Wong kok ngene kok dibanding. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Selain sholawat itu ada nggak sholawat yang lain? Nah, biar makin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina طالبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم Sekali lagi, bareng-bareng yang keras, yuk. Allahumma sholli وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Allahumma sholli ala Muhammad. Modelnya salah
Sallallahu alaihi Muhammad. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan buat Mbak Dini. Oh, masya Allah, macam-macam santri-santriwati siswa daripada SMPN 2 Maliko. Kita doakan semoga semuanya sukses dunia akhirat. Ilmunya manfaat. Menjadi orang yang dibanggakan orang tuanya. Menjadi kebanggaan guru-gurunya. Bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Coba Mbak Dini ya. Ya, Mbak Dini jawabannya apa? Kalau puasa, kalau ibadah di bulan Ramadan yang sunnah akan diberikan Pahalanya akan dilipat gandakan 70 kali. itu untuk yang apa? Wajib. Yang wajib. Yang wajib akan dilipat gandakan 70 kali. Kasihkan contoh yang wajib. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholatnya apa saja? Subuh, Zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa rakaat masing-masing? Subuh berapa? Subuh 2, Zuhur, 4, asar, 4, maghrib, 3, isya. 4, Totalnya berapa? 17. 17 rakaat. Ya, totalnya 17 rakaat. Kalau melaksanakan yang wajib akan dilipat gandakan ketika di bulan Ramadan berapa kali? 70 kali. Kalau yang sunnah, Dan yang sunnah jika kita laksanakan pahalanya akan dilipat gandakan seperti ibadah fardu atau wajib. kalau kita melaksanakan sesuatu yang sunnah akan dilipat gandakan pahalanya seperti melakukan ibadah wajib. Coba kasih contoh yang sunnah. Yang mungkin tadi saya sebutkan sunnah-sunnah berbuka. Sallallahu alaihi Muhammad. Makan kurma sunnahnya dengan hitungan ganjil. Makan Kurma sunnahnya dengan hitungan ganjil. makan kurma dengan hitungan ganjil. Berapa saja? 3, 3, 5, 5, 7. 7 itu sunnahnya. Kemudian apalagi berarti kalau kita mengamalkan itu sunnah mendapat pahala Seperti melakukan ibadah wajib. ibadah wajib. Sunnah yang lainnya apa lagi? Sholat duha. Sholat duha. Melaksanakan sholat duha berarti mendapatkan pahala seperti melakukan ibadah wajib. Tepuk tangan buat Mbak Didi. Bener apa bener? Nah, ini hadiahnya. Ya. Nah, semoga manfaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang nggak dapat kasihan itu. Ya. Semoga itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza inni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib Ahmad Jadid bin Hamid Al-Haddad yang telah memberikan ceramahnya untuk kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Habib Ahmad Jadid bin Hamid Al-Haddad. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil rahmatillah madada ma fi kulillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma farik al-furqan wa munazzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahrina Ramadan. Allahumma farik al-furqan wa munazzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahrina Ramadan. Allahumma barik al-furqan wa munazzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahrina Ramadan. Allahumma barik lana fi ilmina. Allahumma barik lana fi ilmina. Allahumma barik lana fi ilmina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معانا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih atas pembacaan doa tadi yang dibacakan oleh Habib. Acara terakhir adalah penutup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, untuk menutup acara ini marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kini tibalah di akhir acara. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam membawakan acara ini. Terima kasih kepada hadirin semua atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.